Antara, informasi Antara seputar Aceh. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Muhammad Sulaiman. Bapak Muhammad Sulaiman ini asal Lam Toba ya Pak? Asal Lam Toba. Nah, beliau juga ikut membawa beberapa produk. Ini produk apa Pak? Bisa diceritain? Ini kopi kunyit. Ini kopi kunyit? Oke. Kopi kunyit, berarti kopi campuran kunyit. Kunyitnya. Ini ada kopi kunyit. Bisa dibeli di mana nih Pak? Ini ada di Swalayan sudah mulai ada. Swalayan sudah mulai jualan? Sudah mulai ada, terus di Souvenir Lambaru juga sudah ada. Di Mart Pango juga sudah ada. Oh berarti sudah di Kaju juga sudah ada, di Kaju Swalayan. Kaju Swalayan sudah ada. Oh, berarti udah hampir seluruh daerah ini ada. Atau khusus Banda Aceh sama Aceh Besar juga? Aceh Besar sama Banda Aceh. Aceh Besar sama Banda Aceh. Ini dia namanya Turmeric Cafe. Turmeric Coffee itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kemudian ada ini apa Pak? Ada induk kunyit. Induk kunyit itu memang kita produksi untuk obat lambung. Ini obat lambung. Obat lambung. Ini bentuk di dalamnya saset. 10 saset ya. Berapa dijual ini? Itu dijual di supermarket 20.000. 20.000. Induk kunyit. Kemudian kalau ini Bang, ini kunyit asli. Kunyit asli kita tidak campur, itu murni, 100% murni. Tapi untuk biasa orang beli ini untuk makanan. Itu untuk masak. Untuk masak. Tapi saya penasaran dengan produk ini. Ini bukan hanya sekedar produk, tapi Bang Muhammad Sulaiman ini berhasil mengajak masyarakat Lam Toba yang maaf Bang, dalam tanda kutip mereka memang dulu itu terkenal kali keluar ada yang menanam ganja dan segala macam, tapi abang berhasil merubah mindset dari tanaman yang haram itu kemudian beralih ke tanaman bubuk, tanaman jahe. Dan bisa diceritain Bang, gimana pengalaman abang waktu itu? Tentu punya ada tantangan juga di masyarakat. Benar, memang itu benar kalau dikenal dalam Toba itu dengan hal-hal yang tidak bagus. Itu yang mampu kita lakukan, merubah bagaimana pola pikir orang luar. Dalam Toba itu tidak cuma ganja, tapi ada komuniti lain seperti kunyit, kemiri, jagung dan padi juga. Jadi orang luar itu melihat berita cuman fokus di ganjanya. Tapi alhamdulillah dalam Toba itu banyak komuniti lain yang bisa kita angkat. Terus di awal kita mulai kunyit ini, kita memang mulai dari nol Bang. Dari nol, saya punya lahan setengah hektar, dibantu oleh beberapa orang-orang yang baik hati, terutama Dr. Natalina Kristanto itu yang dulunya beliau seorang kepala puskesmas di Lam Toba. Berkat beliau mengajak kawan-kawan ada yang dari Jakarta, dari Aceh, mengajak kawan-kawan untuk bagaimana Lam Toba ini harus berubah. Dan beliau melalui mereka yang istilahnya mereka singkat dengan IAN, Ikatan Anak Negeri. Di awal itu kami mulai produksi secara manual, secara alami secara manual kita produksi kunyit ini dari pembersihan kunyit, sortir kunyit sampai kemasan. Dan kita dulu menggunakan jengki Pak. Jengki untuk penepung. Tapi alhamdulillah berkat instansi-instansi terkait, berkat Dr. Natalina tersebut yang memang luar biasa mensupport saya, sehingga saya dapat dibantu beberapa instansi. Sekarang ini alhamdulillah kita sudah menggunakan mesin. Kapan abang mulai menanam jahe ini? Kita mulai menanam itu sejak 2015. 2015. Nah, cuman itu masih kapasitas kecil dan para petani juga
tidak begitu minat karena memang harganya sangat murah, terus pasarnya juga sangat kecil sehingga para petani agak enggan dulu menanam. Tapi ini kita juga sudah buka usaha ini, alhamdulillah ini semakin hari semakin ada yang nanam, meskipun kita tidak sanggup menampung semua yang ada sama petani, tapi ada tengkulak-tengkulak yang dari luar, mereka datang ke Lam Toba untuk membeli, tapi sayangnya dengan harga yang sangat rendah. Murah. Berapa dijual per kilo? Itu kalau diambil di orang luar sekitar 2.500, tapi sekilo malah di bawah itu. Jadi kita juga tidak menyalahkan para tengkulak-tengkulak itu, mereka mencari rezeki juga. Nah, itu berarti masih buahnya itu masih basah. Masih basah, belum diolah. Kalau udah diolah gini tentu harganya lebih tinggi. Tapi kita terkendala juga karena kan usaha ini nggak mungkin semulus yang kita pikirkan. Jadi ada kendala juga. Ini kita pure-nya kunyit. Jadi kita tidak ada campuran dengan apapun. Asli murni 100%. Dan kita olah juga sesuai arahan Dinkes, karena ini kan kita sudah urus halal sama PRT. Jadi PIRT sudah ada. Jadi otomatis kita produksi dengan spek yang konsumen ini. Berapa orang dong abang yang terlibat di dalam mulai dari menanam hingga pengemasan seperti ini? Kalau yang terlibat langsung 5 orang, Pak. 5 orang. Itu tidak bicara enggak. Itu tidak. Ini yang produksi. Karena di situ malah kalau memang permintaan banyak, itu kita banyak pekerja yang kita ajak, terutama untuk mengiris kunyit. Kita juga memakai tenaga manusia untuk mengiris, karena di awal juga kita bagaimana tujuan kita, meskipun belum kesampaian, tujuan kita bagaimana mengangkat ibu-ibu yang tidak bekerja, kita ajak iris kunyit meskipun ongkosnya tidak terlalu besar, tapi sekurang-kurangnya beliau sambil, karena tidak ada pekerjaan, tidak bisa ke sawah, kita ajak. Tapi sampai saat ini mungkin karena pasar juga saya belum menguasai, sehingga niat saya belum kesampaian. Untuk berarti dari kunyit yang diambil di awal itu dari masyarakat langsung. Dari masyarakat langsung. Kemudian baru diolah seperti ini. Baru diolah. Untuk pemasarannya ya masih seputar Banda Aceh, Cibisar. Ada jual online juga nggak? Kita juga jual online, dan alhamdulillah ada beberapa kali kita kirim ke luar Aceh. Cuman karena keadaan Covid kayak gini, ongkos kirim juga agak mahal, sehingga kita untuk saat ini main Aceh Besar dan Banda Aceh. Kalau sebelum Covid, untuk daerah luar yang paling banyak minta itu daerah mana? Bekasi, terus Medan juga. Medan. Itu sekali ngirim bisa berapa? Itu sekitar 300 sampai 500 kilo bubuk. Karena bubuk seperti ini. Bubuk. Karena untuk mendapatkan 1 kilo bubuk kunyit itu kita harus menyiapkan bahan baku kunyit mentah itu sekitar 7 kilo. Jadi 7:1. 7:1. Betul. Berarti selain kopi kemudian ada, berarti cuma 3 produk ini yang dihasilkan? Kita berencana ke depan insya Allah bagaimana kunyit ini bisa kita tampung. Berencana nanti ke depan ada turunan-turunan kunyit, Pak. Okay. Dari turunan-turunan kunyit, terutama yang sudah kita lakukan ini seperti induk kunyit, terus kopi kunyit. Ke depan rencana nanti ada lulur dari kunyit, terus ada sabun juga dari kunyit. Nah, itu yang kita rencana lakukan agar kunyit sama masyarakat bisa sedikit kita tampung gitu. Jadi bisa nanti beralih ke hal kecantikan. Betul, misalnya. betul. Ada niat kerjasama dengan perusahaan besar mungkin? Mungkin kalau skala usaha ini, usaha skala Aceh ini untuk
bicara, apalagi kita bicara besar, karena mereka perusahaan besar itu mereka sudah punya spek sendiri. Misalnya berbicara kunyit, mereka punya kebun kunyit sendiri. Tapi alhamdulillah kalau bicara kunyit mungkin tidak habis-habis kalau kita bicara kunyit. Kenapa tidak habis? Semua kalangan memakai kunyit, khususnya Indonesia memakai kunyit. Tapi kalau luar negeri itu saya tidak mengerti. Khususnya Indonesia, khususnya lagi terkhusus Aceh, semua masakan tetap ada kunyit. Nah, yang tadi Bapak bilang soal ada perusahaan-perusahaan suntikan, mungkin pernah mengajak mereka mungkin yuk investasi di Lamtoba. Ada perusahaan-perusahaan lain yang Bapak juga ajak yuk investasi di Lamtoba, ada? Ada, tapi arah ke situ kita juga masih kecil, kita belum berani untuk mengajak perusahaan-perusahaan besar untuk berkolaborasi dengan kita. Jadi alhamdulillah juga berkat pemerintah juga memperhatikan, apalagi pemerintah sekarang kita lihat UMKM khususnya kita di Aceh ini mereka sangat memperhatikan kalau kita bandingkan dengan mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu gitu. Lamtoba kan boleh kita bilang daerah perkebunan, misalnya pertanian gitu, dan lahannya juga subur. Lahan-lahannya saya beberapa kali sempat ke sana melihat lahan subur, kemudian ada rame, udah banyak petani yang kemudian ada juga orang luar masuk ke situ buka kebun segala macam. Ini perkembangannya, potensi perkebunan di Lamtoba ini cukup besar gitu. Mungkin tidak hanya kunyit tapi ada yang lain gitu. Maka mungkin bisa kita ajak orang misalnya investasi di soal perkebunan mungkin di Lamtoba gitu ya. Betul. Itu benar sekali Pak. Kenapa Lamtoba dikasih Allah lebih mungkin ketimbang daerah-daerah lain. Jadi kami di situ memang sangat subur. Cuman kita lagi-lagi tidak menyalahkan pemerintah, apalagi kita Aceh Besar sangat luas Bang. Sangat luas sehingga pemerintah Aceh Besar ini kalau memang harus fokus ke Lamtoba, sayang yang lain kan, apalagi kita lihat Pulau Aceh yang sangat tinggal. Jadi sehingga kami sebagai petani yang memang petani awam Pak. Jadi petani awam yang memang tidak ada teknologi, tidak mengerti teknologi tersebut. Sehingga kami menanam kunyit, kenapa tidak pernah hasilnya tidak pernah meningkat? Karena kami menganggap tanah kami ini sangat subur sehingga kami tidak pernah mengandalkan dengan pupuk. Padahal itu sebenarnya sedikit kita berikan makanan untuk tanah, alhamdulillah mungkin hasilnya lebih meningkat. Ya, berarti selama ini tidak menggunakan pupuk apa? Kalau untuk kunyit tidak sama sekali. Makanya ke depan insya Allah kita coba untuk kunyit ini kita pakai pupuk alami. Pupuk kandang misalnya. Pupuk kandang gitu. Selain kunyit, tadi juga bilang jagung ya. Itu seperti apa potensi di sana Pak? Itu jagung kalau sekarang pasarnya memang jelas Bang, tapi mengingat itu hama sangat besar sehingga masyarakat agak, tapi ada yang tanam jagung dan mereka sudah berhasil. Beberapa petani yang alhamdulillah dibantu juga dibina BNN sehingga para petani itu ada yang sukses untuk jagung. Tapi mungkin beberapa masyarakat juga belum tertarik ke jagung, itulah menyangkut dengan hama. Tapi kalau bicara kunyit, sampai saat ini kunyit tidak pernah ada hama. Dan untuk pengelolaannya juga sangat mudah. Sehingga kenapa saya misalnya harus mengambil kunyit, kenapa tidak ambil yang lain? Karena saya lihat cerita kita, apalagi kita ekonomi sangat rendah sehingga kita tidak perlu beli bibit yang harganya mahal sehingga kena hama rugi. Tapi kalau kunyit insya Allah tidak apa-apa.
Ini kalau misalnya kunyit untuk hewan-hewan pengerat, misalnya seperti sapi, lembu, kambing, itu kira-kira mengganggu nggak dengan kalau di sana aman? Itulah misalnya kelebihan kunyit. Di situ kunyit, kalau di sana hamanya otomatis babi. Ya babi ya. Itu babi tidak dekat pun tidak dengan kunyit. Makanya kenapa harus kunyit? Itu alasan salah satunya. Cuma hanya saja pasarnya mungkin sebenarnya kalau kita bicara pasar terbatas begini, Pak. Kita semua serba tanggung. Ya, serba tanggung. Jadi tapajuh kedro lebih tapulah hansip. Sehingga di awal memang kita itu petani sudah ada sekitar 100 lebih hektarnya mereka menanam. Tapi seiring dengan waktu, keadaan Covid begini, kita jual, kita tanam, nggak ada pembeli kan sama aja. Jadi ini agak menurun sedikit. Mungkin insya Allah mudah-mudahan kalau Covid ini berakhir, kita akan kejar kembali penanaman. Selama pandemi tidak ada operasi dikurangi gitu. Kurangi otomatis. Sekarang sudah berapa luas kebun yang masyarakat kelola untuk tanam kunyit, Pak? Kalau bicara kunyit, kita bicara Aceh besar. Ini ada sudah beberapa titik di Masjid Raya, di Insum juga itu sudah luar biasa mereka menanam kunyit dan kualitas juga luar biasa. Terus Kecamatan Selimum, Lam Toba dan Lam Kabul itu sudah hampir, kalau Lam Kabul itu sekitar mungkin 30 atau 50% sudah ada yang menanam kunyit gitu. Cuman mungkin kalau salah data saya ini mungkin itu tidak bisa diapakan karena kita lihat sekilas gitu. Artinya masyarakat sudah mulai beralih lah. Ya, betul. Abang awal mula mengajak masyarakat untuk beralih ke tanaman kunyit, tanaman-tanaman, sempat dapat tantangan nggak sih? Misalnya ada penolakan nggak sih dari masyarakat? Sebenarnya ada. Di awal kita mengajak, yuk kita tanam kunyit, mereka otomatis menanyakan setelah kita tanam kemana kita bawa. Kemana kita bawa? Otomatis paling saya sanggup menampung cuma beberapa persen. Selebih itu saya tidak sanggup. Kalau memang saya laku, otomatis mungkin semua bisa kita tampung. Tapi ini pasar masih keren, sehingga berapa kita mampu itu kita ambil. Jadi kita tidak buat perjanjian dengan petani. Malah yang sangat bukan sedih, misalnya sampai saat ini saya 2015 saya mulai usaha ini, saya belum pernah duduk dengan petani kunyit. Kenapa tidak pernah duduk dengan petani kunyit? Karena di awal nggak kita suruh tanam pun mereka sudah tanam kunyit, begitu. Jadi dianggapnya pengceleng lah, pengceleng. Ada beberapa petani yang memang dianggapnya pengceleng. Jadi meskipun tidak laku, kunyit itu diambil misalnya 100 kilo langsung dapat uang. Meskipun dengan harga yang memang rendah. Nah, kita kembali ke di Lam Toba kan orang memang mengenalnya memang zona merah untuk tanaman-tanaman ini. Nah, abang sendiri kemudian abang menanam langsung kunyit gitu. Sempat nggak mengajak mereka, mungkin ada beberapa kenalan abang mungkin yang memang mereka duluan terlibat, misalnya abang ngajak nih, yuk kita tanaman kunyit, nggak usah tanaman yang itu. Ada seperti ada seorang di kampung di desa saya yang namanya memang beliau sudah pernah terlibat langsung menanam, dan beliau sudah pernah di penjara di Medan beberapa tahun. Kita duduk sama beliau. Kita ajak, yuk kita jangan beralih lagi ke hal-hal yang karena kan resikonya sangat besar. Kita nanam kunyit ini tidurnya nyenyak, tapi nanam ganjanya tidurnya nggak aman. Makanya betul. Makanya saya pikir itulah kadang-kadang mereka
bukan kemauan sendiri, memang ekonomi juga sangat terjepit sehingga nggak ada jalan lain. Begitu resikonya mereka tahu, tapi semakin hari semakin mereka tahu resikonya, semakin menjauh dengan hal-hal yang tidak bagus. Sudah berapa orang yang beralih dari tanaman itu ke kunyit, mungkin ke tanaman lain yang di kelompok abang itu? Kalau berapa banyak itu belum bisa saya menjawab berapa banyak, karena kita juga tidak mengenal langsung siapa sih yang menanam. Tapi kenapa saya bicara yang ini, karena beliau cerita sendiri dan kita tahu mereka sudah pernah di penjara gara-gara ganja itu. Abang nggak perlu tahu bahwa dia pernah tanam atau nggak, yang penting abang terus kampanye, ajak mereka tanam kunyit. Betul. Karena kenapa kita mengajak menanam kunyit? Jadi seperti saya bilang di awal tadi, jadi Lam Toba itu banyak komuniti pertanian, sehingga orang-orang luar janganlah melihat Lam Toba ini cuman yang ada ganja itu. Ada komuniti-komuniti lain, dan banyak orang-orang Lam Toba, orang-orang zaman itu, orang-orang tua dulu kita menyekolahkan anak tidak dengan ganja, mereka dengan padi, dengan hal-hal yang bagus yang tidak bertentangan dengan hukum. Gitu. Abang sendiri asli Lam Toba? Saya asli Lam Toba. Dengan di zona merah itu orang Lam Toba pasti was-was ya. Misalnya ini kita datang polisi, kan ada rasa kekhawatiran kalau misalnya masyarakat tidak beralih ke tanaman-tanaman yang lebih menjanjikan seperti ini, mungkin gitu kan ada. Betul. Kalau dulu memang rasa was-was itu ada, tetap ada. Saya bicara tidak ada, tidak mungkin. Tapi alhamdulillah berkat bantuan juga orang BNN, mereka bukan cuma menghukum, tapi membina, sehingga kita lihat sudah masyarakat juga sudah peduli, sehingga mereka lebih baik menanam yang tidak berurusan dengan hukum ketimbang menanam yang berurusan dengan hukum. Saya punya pengalaman, Bang. Saya pernah ke Jakarta, mereka kawan-kawan saya di sana kayak bawa ganja nggak. Jadi seolah mereka menganggap di Aceh ini sudah semuanya orang mengenal ganja, padahal saya pribadi belum pernah melihat misalnya kan. Padahal yang perlu mereka tahu bahwa di Aceh ada banyak produk lain gitu, ada banyak komoditi lain yang mungkin bisa nilainya jualan tinggi gitu selain ganja tadi. Betul. Jadi betul Pak, saya juga pernah ke Jakarta beberapa tahun yang lalu. Saya pernah juga dianggap sebagai, karena saya bilang orang Aceh, saat itu saya tidak menggunakan, ini pengalaman, tidak menggunakan saya tidak bisa memakai Grab itu. Jadi saya naik angkot. Ya. Jadi saya naik angkot. Teringat saya itu waktu itu Kalideres. Saya hotelnya sudah lupa. Daerah-daerah Kalideres itu, saya nggak apa-apa kan saya cerita itu. Saya tanya sama orang angkot, Pak, saya nggak ngerti pakai aplikasi Grab ini, gimana? Nggak apa-apa, Bapak naik angkot kemana aja saya antar, katanya. Oke, berapa ini ongkosnya? Rupanya begitu saya cerita saya orang Aceh, dia bukan takut, mungkin nggak tahu lah cerita, sehingga saya dianggap saya memang ke Jakarta mungkin bawa itu, sehingga saya tidak diambil ongkosnya. Jadi ongkos angkot sampai 1 hari saya tidak pernah diambil. Saya dibawa nggak tahu kemana-mana. Saya memang tidak menguasai aplikasi Grab di Jakarta, makanya daripada saya jalan kaki, saya coba naik angkot. Rupanya saya bicara dengan, karena saya duduk di depan di samping supir angkot, kita bicara masalah daerah, ditanya di mana Aceh. Kebetulan saya rambutnya agak gondrong sedikit dari saat itu, saya dianggap saya orang bawa itu ke dianggap mafia mungkin. Ya. Tapi itulah stigma orang soal Aceh, ya orang bilang Aceh banyak ganja, padahal kan nggak semua gitu, nggak semua daerah punya tanaman ganja. Betul. Malah itulah yang sudah melekat orang-orang luar bicara Lam Toba.
turun pesawat datang ke Lam Toba, mereka bertanya di mana kebun ganja. Itu langsung mereka tanya di mana kebun ganja. Sementara saya aja yang putra Lam Toba nggak tahu di mana. Nggak tahu di mana kebun ganja. Mereka mikirnya kita tanam ganja itu seperti kita tanam lain cabai misalnya di belakang rumah. Begitulah, misalnya orang-orang luar menganggap itu Lam Toba itu memang betul-betul dengan ada tanaman ini mungkin sedikit mengubah stigma orang bahwa Lam Toba itu ya bukan hanya ganja, tapi ada lain. Ganja itu hanya tindakan kriminal saja. Dan mungkin bukan orang Lam Toba itu yang tanam, mungkin orang lain yang kebetulan di situ mungkin. Itu yang mungkin yang sampai saat ini masih pertanyaan kita juga semua kan. Jadi siapa sih sebenarnya? Cuman itu mungkin pihak-pihak yang berwenang yang bisa menjawab. Karena kita juga nggak tahu siapa. Iya, betul. Tapi apa misi nggak sih kalau misalnya di Jakarta atau ngomong dengan orang luar, orang tanya kamu ganja itu orang Aceh, risih nggak sih? Sangat risih bang. Makanya kenapa kami buat Aslam ini. Aslam ini singkatan dengan Asli Lam Toba. Okay. Jadi orang melihat Lam Toba ini janganlah melihat yang hitam-hitam itu. Mari kita mengajak semua, mari melihat Lam Toba itu ada potensi-potensi lain selain ganja. Itu. Makanya kami buat ini Aslam ini Asli Lam Toba. Jadi orang terpikir Lam Toba tidak hanya dengan yang hitam, yang putih juga ada. Putih juga ada. Asli Lam Toba. Ini bagi masyarakat mungkin yang di luar Aceh, kalau misalnya kalian dengar kata Lam Toba itu bukan hanya ganja, tapi ada produk kunyit, ada produk jagung, padi segala macam. Jadi bukan hanya ganja. Ganja itu hanya tindakan kriminal bagi sebagian orang saja. Dan tidak semua daerah di Aceh itu punya ganja gitu. Betul. Untuk pernah nggak misalnya keluar negeri gitu untuk sosialisasi, untuk kampanye soal ini? Kebetulan saya beberapa mungkin 1 tahun yang lalu sebelum COVID. 2018 mungkin? Enggak, 2000 mungkin, pokoknya sebelum COVID ini kami pernah diundang ke Perlis bersama Ketua Asia Provinsi Bapak Bawadi. Jadi saya juga berkesempatan diajak ke sana untuk promosi kunyit. Dan di sana mereka yang lucunya di sana mereka berbicara Lam Toba itu, orang Perlis juga tahu Lam Toba itu apa selain kunyit. Itu orang Perlis, mereka ngomong di mikrofon, ini datang G dari Aceh, ini ditunjukin. Saya bilang ini nggak ada 1% pun yang masuk G ke dalam ini. Ini murni kunyit. Ya, itu di Perlis di Malaysia. Bukan hanya di Indonesia, iya, betul. Di luar negeri orang kena Lam Toba gitu. Betul. Dan saya sangat bermotivasi di saat saya pulang dari Thailand. Kebetulan saya dibawa sama dulu Pak Faisal yang kepala BNN Aceh, dibawa ke Thailand. Pulang dari Thailand saya termotivasi dan saya banyak melakukan setelah pulang dari Thailand untuk begitu. Udah puasan nggak? Belum puas. Kenapa belum puas? Karena saya belum bisa menampung kunyit dari petani itu sampai 90%. Makanya saya belum puas. Mungkin produknya diperbanyak, mungkin setelah COVID ini. Bisa jadi karena kan dengan banyak produk, mungkin itulah sesuai dengan cerita tadi, itu banyak tertampung kunyit. Ini ada ke sabun sedikit, ada ke induk sedikit, ada ke kopi gitu. Jadi semakin banyak produk, semakin banyak tertampung kunyit banyak petani. Tapi minimal sudah mengubah stigma bagi orang luar bahwa di Lam Toba itu bukan hanya ganja, tapi ada banyak produk lain yang lebih
bermanfaat. Mungkin itu dulu yang sudah berhasil pelan-pelan dirubah. Benar sekali, benar. Itu malah ada beberapa instansi yang memang sudah mengakui, karena kan kunyit kita juga kurkuminnya sangat tinggi. Apa tuh? Kurkuminnya zat daripada kunyit itu, kadar daripada kunyit itu. Jadi kunyit kita ini lebih cocok memang ke obat-obatan. Oke, mungkin ke depan apa yang menjadi prioritas utama dengan produk ke depan? Jadi ke depan sesuai dengan kita bicara tadi, saya terutama membenah dulu tempat produksi saya, karena kalau dulu saya di rumah, sekarang baju-baju saya sudah pindah tempat dari rumah ke tempat lain, sehingga mungkin kita perlu profesional dalam melakukan usaha. Jadi baik sampai babak short, sehingga begini, harus ada peningkatan naik kelas. Jadi kalau dulu kita mungkin belum bisa ke BPOM-nya karena di rumah, tapi insya Allah saya coba ke depan, mudah-mudahan berkat dukungan semua pihak, saya berencana untuk mengurus BPOM-nya untuk kunyit. Itu dulu mungkin yang prioritas. Baik Bang Sulaiman, terima kasih banyak. Mungkin ini dulu. Tapi saya potong sedikit terkait kata tadi saya dapat info bahwa pernah dapat penghargaan gitu Bang dari pemerintah, dari BNN. Alhamdulillah kita sudah pernah dapat sebagai penggagah GDAD Grand Design Development dari Pak Budi Waseso. Itu sertifikat sudah pernah dapat. Terus sebagai penerima adikarya di Hermes yang diberikan langsung oleh Pak Nova. Nah. Tapi mungkin ini Pak pembicaraan kita mungkin singkat, tapi ke depan mungkin kita bisa ketemu lagi untuk bahas soal produk-produk yang ada di Lantuba gitu Bang. Nah untuk saat ini mungkin yang sudah sangat berkembang adalah produk kunyit gitu Bang. Sudah ada produk kunyit bubuk asli, kemudian ada yang bisa digunakan untuk obat, kemudian ada kopi, dan mungkin ke depan ada sabun, ada produk-produk kecantikan lah gitu Bang. Mungkin ini Bang dari perjumpaan kita hari ini, mungkin ke depan kita jumpa lagi. Cukup sekian podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.